Saya bernama Julius Setiawan selaku media Mabes TV dan pada saat ini saya sedang berada di depan uh, Cyber di Polda Sumatera Utara. Nah, pada saat ini ada salah satu kuasa hukum yang diduga ada salah satu oknum yang memberikan publikasi video seksual. Nah, pada saat ini ada kuasa hukum si korban, nanti dia bisa menjelaskan kepada kita apa langkah-langkah hukum yang disampaikan kepada publik. Nah, salah satu dulu pertanyaan saya kepada kuasa hukum adalah, Bapak atas nama siapa? Saya Emmanuel Daily, sarjana teknik, sarjana hukum, dan magister kenotariatan. Bapak selaku kuasa hukum si korban? Ya, betul. Saya adalah penasihat hukum dari ibu atau saudari Zania Mendeva yang sudah mengalami korban. Nah, dasar apa Bapak datang ke sini untuk mendampingi kalian Bapak? Iya, saya datang di sini untuk mendampingi klien dalam arti melaporkan apa yang sudah dialami selama ini, di mana ada beredar video-video asusila yang dikaitkan dengan klien kami. Tentu kami akan mencari perlindungan hukum yang melalui laporan di Polda Sumut. Nah, ini lebih menarik. Ada salah satu pertanyaan saya nanti. Ini salah satu pertanyaan saya adalah, apa latar belakang hingga klien Anda memutuskan melaporkan perkara ini ke Polda Sumatera Utara? Ya, tentu ada latar belakangnya bahwa ada komunikasi klien kami terhadap suaminya sendiri yang diduga mengirimkan video ya asusila, dan ini akan mengancam juga akan disebarkan ke publik, viralkan. Nah, tentu ini menjadi ancaman ya bagi klien kita, ya, yang mana terganggu, ketakutan, trauma, dan tekanan psikologi ya yang mendalam terhadap kita. Ya, ya. Nah, bisa Bapak selaku kuasa hukum dapatkah Anda menjelaskan kronologi singkat dugaan ancaman yang dialami oleh klien Anda? Ya, itu sekitar ini 30 Mei ada WhatsApp chat daripada suaminya yang bernama Dr. Yudi Herlambang ya. Itu mengirimkan beberapa chat untuk warning kepada istrinya, padahal mereka ini sebenarnya sudah lama tidak cocok di dalam keluarga, tidak harmonis. Ya, bahkan ada proses-proses proses penceraian. Bahkan suaminya ini sudah pernah menyuruh kliennya untuk menjual aset atau harta gono gini berupa kendaraan mobil bekas dan juga kendaraan sepeda motor, dan uang itu sudah dikirim ke separohnya kepada Yudi ya, Pak Yudi Herlambang. Nah, apakah terdapat bukti-bukti awal yang telah diserahkan kepada penyidik untuk mendukung laporan tersebut? Ya, tentu saja ada, bahwa salah satu buktinya bahwa video-video yang sudah dikirim itu ya sebagian besar udah tersebar di Facebook, di media sosial. Iya, ya? Bahkan banyak orang yang sudah membagi-bagikan kepada yang lain gitu. Oke, nah menurut Bapak sejauh mana dapat psikologis yang dialami klien Anda sehingga akibat dugaan ancaman tersebut? Ya, tentu ya pasti ketakutan dan trauma. Ya, ini pasti, sudah pasti. Jadi klien kami sangat mendapat tekanan yang psikologi yang sangat mendalam, dan ya inilah kita melaporkan ini. Nah, gitu. Nah, jadi pasal hukum apa yang telah diterapkan kepada klien Anda? Tentu kita kan penyebaran ya konten atau video asusila itu pasti melanggar hukum, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 1. Ya, tentu itu di situ disebutkan bahwa ada ancaman pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Nah, sebelum ini, apakah klien Anda pernah mencoba menyelesaikan persoalan ini melalui kekeluargaan atau belum?
Iya, tentu dia sudah bahkan kita meminta supaya jangan disebarkan dan meminta maaf pun kalau ada kesalahan-kesalahan. Tetapi ini jelas di dalam keterangan kalian kita bahwa di WhatsApp-nya itu, dan saya baca sendiri bahwa dia ini tidak takut dilaporkan gitu. Ya, seakan-akan dia sudah jelas ini apa maksud dan tujuan dia gitu. Oke, selanjutnya bagaimana tanggapan Anda terkait beredarnya video yang disebarkan di media sosial terkait persoalan ini? Iya, tentu kita berharap bahwa penyidik di Direktorat Reserse Cyber ini secepatnya ya mengambil langkah hukum dan memanggil orang-orang yang ini, termasuk Pak Yudi, secepatnya dipanggil, dan orang-orang juga yang mau sudah disebarkan itu video-video itu dan yang sudah dia mengupload di media sosial. Oke, nah selanjutnya apakah Anda duga ada pihak lain yang turut terlibat dalam penyebaran atau ancaman penyebaran video tersebut? Tentu kita dari identifikasi kita sementara ada beberapa orang di atau netizen yang sudah mengupload sendiri itu video, dan kita sudah minta penyidik supaya diminta keterangan. Ya, ada itu inisial DH, ada inisial EW ya. Ya, jadi kita berharap bahwa masyarakat ya bijak ya di dalam bermedia sosial, jangan menambah lagi ini panggilan-panggilan ya, karena ini bisa saja nanti kita tuntut secara hukum, ya kan, baik itu perdata maupun pidana. Oke. Nah, selanjutnya apa harapan Anda dan klien Anda terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini? Ya, kita berharap secepatnya ada kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan ini. Ya, dari saya itu jelas mens rea ya, itu pelaku ini ada niat jahatnya ya, terencana gitu. Bahkan ada membagi-bagikan video ya, memotong-motong video untuk dibagikan dan itu sudah kita buktikan, itu yang beredar di media sosial ini. Oke. Jadi apakah klien Anda saat ini mendapatkan pendampingan psikologis atau perlindungan hukum khusus? Iya, kita sendiri yang membantu ya sebagai penasihat hukum, dan klien kita juga sedang menempuh ya proses penceraian di pengadilan agama, dan dia juga ada penasihat hukum tersendiri untuk itu. Oke. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik dan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi terkait persoalan ini? Ya, jadi kita meminta kepada seluruh masyarakat atau netizen supaya bermedia sosial secara bijak, yang mana video-video yang belum tentu diuji kebenarannya secara hukum, jangan cepat kita mengambil kesimpulan atau melakukan penghakiman terhadap seseorang, sepihak ya. Karena ini kan merugikan pihak yang tertentu, dan ini juga bisa diminta nanti pertanggungjawaban secara hukum, baik itu perdata maupun pidana. Oke, nah selanjutnya pertanyaan saya Pak, apakah proses perceraian yang sedang berjalan memiliki kaitan dengan munculnya dugaan ancaman tersebut? Sebenarnya proses rencana penceraian mereka ini, karena ini kan sudah lama ini ditelantarkan ini, klien kita ya, ada 1 tahun 6 bulan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri untuk menerima itu, tetapi tidak dikasih, malah diminta uang ya kan sama istrinya. Ini sangat luar biasa ya, saya bilang ini luar biasa kenapa bisa ini terjadi ya. Tapi kita berharap bahwa ada keadilan, penegakan keadilan dan kebenaran ini segera bisa diselesaikan secara cepat. Oke, nah selanjutnya Pak, apakah langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh kuasa hukum atau oleh penyidik nanti apabila dugaan ancaman tersebut tidak terbukti? Ya, tentu kita terus mengikuti penyelesaian ini bagaimana tuntasnya ini. Tapi dari bukti-bukti yang sudah ada dan keterangan ini sudah cukup bukti menurut saya, karena ini langsung orangnya yang mengirim video itu kepada istrinya. Lalu ini sudah ada ancaman di situ bahwa ini untuk
konten atau video asusila ini adalah pelanggaran hukum. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. 7 itu ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang IT gitu. Oke, Pak. Ini terakhir pertanyaan saya. Oke. Nah, apakah pihak terlapor sudah pernah memberikan klarifikasi atau tanggapan atas tuduhan yang dilaporkan oleh klien Anda kepada media sosial? Masih belum. Ini kan baru pertama ini diminta keterangan klien kita, dan ini mungkin rencana selanjutnya yang kita laporkan ini yang notabene suaminya. Nah, baik pemirsa dimanapun berada, pada si korban Minerva. Nah, jadi pada saat ini kami sudah melakukan wawancara, biarlah nanti publik yang membaca mana yang sebenarnya, mana yang sebetulnya yang dilakukan oleh si pelaku. Ya, si pelaku. Nah, sekian yang saya sampaikan, sampai jumpa kembali. Oke, terima kasih, dan kami juga berharap bahwa dengan sudah ada wawancara ini, ada klarifikasi kepada publik, kami berharap bahwa tidak ada lagi yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau memberikan kemudahan akses terhadap video-video yang belum tentu benar. Karena itu nanti kami sebagai kuasa hukum akan meminta pertanggungjawaban secara hukum, baik itu pidana maupun perdata. Ya, kami tidak kasih, ini peringatan hukum dari kami sebagai pengacara. Terima kasih.